Apa yang akan terjadi jika seekor laba-laba Black Widow masuk ke dalam perangkap Venus Flytrap? Apakah tanaman itu akan mengatup dan memakannya bulat-bulat, ataukah si Black Widow bisa menggunakan bisanya untuk meloloskan diri? Kita akan menguji hal itu ke berbagai jenis serangga untuk melihat seberapa kuat sebenarnya Venus Flytrap ini. Untuk mendapatkan Venus Flytrap, tentu saja kita harus membelinya secara online. Aku menemukan sebuah situs yang menawarkan dua pilihan. Paket Venus Flytrap murah seharga $10 dan paket mahal seharga $100. Ini sempurna. Aku akan membeli keduanya untuk menguji mana yang lebih efektif dalam menangkap serangga, si paket murah atau si paket mahal. Jadi ayo kita masukin ke keranjang. Dan syukurnya, beberapa hari kemudian paketnya pun datang. Setelah dibuka, aku memisahkan mana yang murah dan mana yang mahal. Paket yang murah ternyata memberikan cukup banyak tanaman hanya dengan $10. Tanamannya terlihat sehat, besar, dan memiliki warna merah hijau yang khas. Haha, bagus. Namun, di sisi yang mahal, tampilannya agak berbeda. Mereka tidak dikemas sama sekali, terlihat jauh lebih alami dengan lumut di sekitar tanahnya. Perbedaan utamanya adalah warnanya yang benar-benar merah. Mirip seperti buah apel. Aku belum pernah melihat Venus Flytrap seperti itu. Tapi selain itu, semuanya terlihat sama. Dan semoga saja salah satu dari mereka berhasil untuk menangkap satu Black Widow. Tapi sebelum kita tes ke Black Widow, kita akan coba dulu ke serangga-serangga lain. Dimulai dengan lalat. Dan untungnya aku adalah pria serangga yang aneh, jadi aku baru aja mendapatkan wadah berisi sekumpulan lalat yang mungkin sebenarnya sebagian besar udah mati. Tapi kayaknya ada yang masih hidup di dalam. Pertama-tama, mari kita masukkan tanaman ini ke dalam ruang pengujiannya. Dan kita akan menguji kekuatan Venus murah seharga $10 terlebih dahulu. Aku langsung masukkan satu lalat dan memasang waktu sekitar 30 menit di jam. Dan jika ia tertangkap sebelum waktu habis, aku akan menambahkan beberapa lalat lagi. Tapi seketika, seperti yang bisa kalian lihat, si lalat mulai memanjat kaca untuk mencoba melarikan diri. Untungnya, aku sudah menyegel kandang ini rapat-rapat, dan setelah lalat itu menyadarinya, dia akhirnya kembali turun ke lantai. Nah, sekarang jadi menarik, karena si lalat mendarat di salah satu pot dengan semua tanaman Venus Flytrap. Apa yang membuat Venus Flytrap begitu efektif sebenarnya adalah nektar mereka. Sama seperti bunga normal, perangkap ini juga menghasilkan nektar di sekitar bagian bibir hijau kecil di tanaman ini. Dan pada dasarnya, fungsinya dirancang untuk memancing serangga yang lapar masuk. Pas mereka makan nektarnya, tentu saja tanamannya menutup. Tapi kurasa karena tanaman Venus ini sangat murah, mereka tidak punya banyak nektar itu. Karena setelah berdiri santai selama sekitar 1 menit, si lalat terbang begitu saja tanpa menginjak rahang manapun. Si lalat menghabiskan timer 30 menit sampai tersisa cuma 3 menit, hanya dengan berdiri di kaca. Namun akhirnya, dia memutuskan untuk menjelajah di dekat Venus Flytrap murah itu sekali lagi. Dan kali ini, dia menjadi sedikit terlalu dekat karena dia menginjak salah satu perangkap. Dan itu benar-benar bisa menutup padanya sekarang juga. Tapi si Venusnya kelamaan dan lalat itu mampu terbang keluar begitu saja. Jadi Venus Flytrap punya sistem yang sangat menarik tentang bagaimana mereka mendeteksi mangsa dan mengaktifkan rahang mereka, yang akan aku bahas lebih dalam saat perangkapnya benar-benar menjebak serangga. Untuk saat ini, lalat itu hanya berjalan-jalan di atas tanah selama sisa waktu. Dan ya, Venus Flytrap murah itu gagal. Tapi untungnya di sebelah kanan kita punya yang mahal, harganya 10 kali lipat lebih banyak, dan ini seharusnya punya hasil yang jauh lebih baik. Jadi aku masukkan lalat baru dan mari kita mulai timer